Pendeta Dias, bagaimana Pendeta Dias umat Kristiani menghadapi keadaan di satu sisi kita melihat dari unjuk rasa yang sepertinya memang semua umat bersatu untuk menyampaikan aspirasinya begitu dengan hal-hal yang mungkin tadi saya sampaikan sepertinya ada entah keteledoran atau hal yang perlu dikritisi begitu. Tapi di satu sisi ada tindakan anarkis yang terjadi pada hari-hari kemarin membuat kita sangat khawatir. Bagaimana umat Kristiani melihat ini, Pendeta? Baik, terima kasih. Selamat malam. Situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentu saja ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya adalah masyarakat melihat adanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat dengan pihak pemangku pemerintah dan juga kurangnya rasa peduli dari pihak pemerintah dan wakil rakyat terhadap situasi kondisi yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya merupakan ungkapan isi hati daripada masyarakat secara umum. Namun ketika terjadi ungkapan hati tersebut dinyatakan melalui apa yang kita saksikan beberapa waktu kemarin adalah demo, tapi rupa-rupanya demo tersebut ditunggangi oleh orang-orang atau oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang saya sebut dengan istilah semacam memancing daerah air keruh, sehingga terjadilah kerusuhan, pembakaran fasilitas umum. Tentu saja umat Kristiani di satu sisi harus menyuarakan yang kami sebut dengan keadilan, bagaimana pemerintah wakil rakyat memperhatikan situasi kondisi masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat seperti yang disuarakan mengalami situasi sulit oleh karena faktor ekonomi dan seterusnya. Tapi kami juga umat Kristiani sangat tidak setuju dengan apa yang terjadi, yaitu adanya kerusuhan, kemudian pengerusakan bahkan pembakaran fasilitas umum. Karena itu kan sebenarnya dihasilkan dari uang rakyat melalui pajak untuk melakukan pembangunan tersebut. Siapa yang rugi? Yang rugi ya kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat tidak setuju dengan pengerusakan dan juga pengerusakan fasilitas umum tersebut. Sangat tidak setuju. Kami mengecam itu, sangat keras mengecam perbuatan tersebut. Demikian. Bagaimana umat Kristiani dalam hal menjaga persatuan Indonesia dan demokrasi secara lintas agama, Pendeta, di tengah keadaan seperti sekarang? Ya, pertama-tama kita harus menyadari memang negara kesatuan Republik Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa. Dan kita semua sadar itu. Dan konsekuensinya sebenarnya adalah gampang sekali tersulut perpecahan. Maka dari itu, supaya kemudian kita bisa menjaga persatuan-kesatuan di tengah-tengah situasi kondisi seperti yang terjadi sekarang ini adalah, maka kami juga meminta kepada para wakil rakyat, pemerintah, jangan abai dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat, apa yang dialami oleh masyarakat. Betapa sulit sekarang masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pada saat yang bersamaan, kita melihat oknum-oknum wakil rakyat, para pejabat oknum menunjukkan gaya hidup yang hedonisme seperti itu. Ini sangat menyakiti hati masyarakat. Jadi bagaimana menjaga kesatuan? Pertama-tama dari pihak pemerintah, wakil rakyat, tolonglah peduli dengan situasi kondisi masyarakat.
Dan dari pihak masyarakat, kami umat Kristiani pertama-tama terus menjaga kesatuan persatuan ini dengan mengedepankan ketika kita menyuarakan isi hati, tetap mengedepankan kasih, tetap mengedepankan jangan sampai kemudian banyaknya suku, banyaknya bahasa, jangan sampai terprovokasi untuk kemudian kita mengalami perpecahan. Demikian. Itu tadi yang kita garis bawahi, jangan sampai terprovokasi. Baik Pak Pendeta, Pak Kiai, ini salah satu juga yang dilakukan upaya agar bisa terjadi persatuan yang dilakukan, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengajak ribuan prajurit TNI-nya menggelar istighosah di kawasan Monas, Jakarta pagi tadi, Pak Pendeta, Pak Kiai. Ini adalah kegiatan wujud kebersamaan termasuk ikhtiar spiritual. Saya lama ingin sekali bertanya ini kepada yang mungkin bisa menjawabnya begitu Pak Kiai. Apakah di zaman Nabi Pak Kiai ini pernah ada pejabat yang misalkan dia katakanlah rakyatnya mungkin sedang susah begitu, namun dia malah pamer bahwa dia berkecukupan, dan apakah Nabi sempat menegurnya? Lantas kemudian bagaimana tentang ketika rakyat ini merasa tidak terpuaskan, apakah dibenarkan dengan upaya seperti penjarahan ataupun melakukan hal yang akhirnya membuat kapok si pejabat yang dianggapnya berlebihan itu Pak Kiai? Ya, bahwa mengkritik ajaran atau kita mengkritik itu anaktu laisal hektu. Kita mengkritik itu bukan karena kita itu benci, dendam. Dan ketika ada dianggap pembuat kebijakan ini dianggap kurang tepat dan kurang baik, maka seorang masyarakat atau rakyat itu hendaknya untuk langsung bisa menyampaikan hanya dengan cara-caranya tersendiri. Sebagaimana dulu sahabat Abu Bakar itu ketika terpilih jadi khalifah itu pidato. Dan pidatonya begini setelah terpilih, Ayuhan nas, wahai manusia, ini qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya ini telah dipilih sebagai pimpinan kalian. Dan aku ini bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi betapapun sudah terpilih jadi khalifah, dia sampaikan, saya sudah terpilih, tapi sesungguhnya saya ini bukan orang yang lebih baik di antara kalian. Maka ketika demikian, fa'in ahsantu fa'ainuni. Maka jika saya ini baik, dukunglah aku. Kalau baik, pas kebijakannya sesuai, dukunglah aku. Wa in asa'tu faqawimuni. Dan jika aku ini berbuat salah, kurang tepat kebijakannya, maka luruskanlah aku. Nah, ini ajaran agama yang dilakukan sampai sekarang, termasuk disampaikan melalui mimbar demonstrasi, menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi. Nah, yang dilarang adalah bukan demonstrasinya, bukan menyampaikan pendapatnya. Yang dilarang itu adalah membuat kerusakannya. Maka jika bisa didialogkan ketika akan menyampaikan, itu lebih baik. Maka jika menyampaikan kritiknya bisa dengan dialog sambil ngopi-ngopi, itu lebih baik daripada dilakukan secara bebas yang kanan kiri bisa ada yang menyusupinya. Baik, sayang waktu kita terbatas. Saya ingin ke Pendeta Dias, bagaimana supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
melainkan kita harus mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terkait dengan situasi bangsa dan negara kita sekarang ini adalah kita memang harus mengutarakan, memberikan kritik-kritik yang membangun terhadap pemerintah dan wakil-wakil rakyat kita. Tapi tidak boleh dengan kekerasan, apalagi kemudian melakukan penjarahan.